Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riris Rismawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 4 Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bersama rekan saya, Ibu Heni Entin Sulastri SPD dari SD Negeri 4 Awirarangan akan melaksanakan kegiatan supervisi sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri dan nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri saya sebagai guru serta bukti aksi nyata saya pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Ibu Riris, apa kabar? Alhamdulillah. Kelihatannya lagi sibuk nih Bu. Ya, ini lagi buat RPP buat pengajaran besok Bu. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya Bu, kebetulan saya akan melakukan supervisi Inggris pada level sejawat di sekolah Bu. Kira-kira bisa membantu tidak? Insya Allah dengan senang hati saya bisa membantu. Masalahnya kalau dengan kegiatan seperti itu, mudah-mudahan bisa memberikan refleksi buat diri saya untuk koreksi diri saya dalam kekurangan mengajar saya. Jadi bagaimana? Apa yang harus saya lakukan Bu? Alhamdulillah kalau begitu kita ngobrol santai saja ya Bu ya. Sebelumnya saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Oh ya, kira-kira nanti Ibu akan mengajar apa ya Bu? Tentang apa? Materi apa? Kebetulan sekarang saya materinya tentang makhluk hidup, ya. Jadi intinya di sini materi yang paling intinya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi ini saya sedang menyiapkan RPP-nya. Bagaimana Bu? Coba Bu, dari pembelajaran yang akan Ibu ajarkan, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari Ibu sendiri? Baik. Memang saya mengalami tantangan dalam mengajar. Yang pertama adalah anak yang kurang fokus dalam belajar. Mereka itu tidak bisa memperhatikan guru dalam menjelaskan. Juga ada beberapa kelompok yang tidak aktif dalam berdiskusi dengan temannya. Hanya beberapa kelompok yang bisa aktif gitu. Sangat bagus sekali apa yang akan Ibu kembangkan. Berarti Ibu akan mengembangkan keaktifan siswa di kelas ya Bu ya? Iya betul. Sehingga apa yang Ibu berikan atau apa yang Ibu sampaikan nanti bisa betul-betul dimengerti oleh siswa ya Bu ya? Iya betul. Jadi kira-kira persiapan apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran agar siswa menjadi aktif serta menyenangkan di kelas Bu? Persiapan yang saya persiapkan adalah yang pertama materi yang sudah saya susun, yang kedua juga saya rencananya besok akan membawa alat peraga yang ada di lingkungan sekitar lah, berupa daun, berupa bunga yang berhubungannya dengan tumbuhan. Mudah-mudahan dengan alat yang ada, media yang ada bisa membangun kreativitas siswa dalam belajarnya, membuat siswa lebih semangat dalam belajarnya. Bagus sekali Bu. Baik Bu, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi ya Bu. Juga terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di supervisi di kelas ya Bu. Semoga pembelajarannya berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya. Siap belajar hari ini? Siap. Sebelum mengawali belajar, mari kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang hari ini tidak hadir? Tiara. Kenapa Tiara? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan ya, semoga Tiara cepat sehat. Amin. Sama siapa lagi yang tidak hadir? Udah Tiara saja ya. Mudah-mudahan besok Tiara bisa belajar bersama kita semua. Oke, mengawali pagi hari ini belajar kita tentang makhluk hidup, ya. Oke, masih ingat nggak pembelajaran kita yang kemarin? Makhluk hidup itu dibagi menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Apa aja ciri-ciri makhluk hidup itu? Bernapas. Apa lagi? Bernapas, bergerak, makan dan minum, terus tumbuh dari kecil menjadi besar. Apa lagi? Terus apa lagi? Besar. Oke, jadi beberapa makhluk hidup ini kesamaannya sama aja, ya. Mereka bernapas, mereka bergerak, mereka makan dan minum, tumbuh dari kecil menjadi besar, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Nah, baiklah, itu bernapas macam-macam pernapasannya ya, sudah kita bahas. Nah, yang sekarang akan kita bahas itu adalah makhluk hidup itu berkembang biak. Ya, berkembang biak itu apa? Coba siapa yang tahu berkembang biak itu apa? Beranak, ya, memiliki keturunan. Nah, seperti begitu. Nah, tumbuhan berkembang biak dengan cara apa? Ada yang dengan tunas, ya, beranak. Ada yang juga dengan melalui penyerbukan. Berkembang biakan tumbuhan itu yang generatif dan vegetatif. Oke, ya, nih sebentar dulu. Ibu tanyakan dulu sekarang bahwa hewan dan tumbuhan ini merupakan sumber kehidupan buat manusia. Benar nggak? Apa contohnya? Bagaimana kelihatannya? Apa buktinya kalau hewan dan tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan? Coba sebutkan. Siapa yang tahu kalau hewan dan tumbuhan ini adalah sumber kehidupan? Makanan. Manusia makan daging dari apa? Manusia makan sayuran dari apa? Nah, sekarang begini, kita membahas tentang tumbuhan, bahwa tumbuhan ini adalah sumber energi, sumber kehidupan yang ada di dunia. Coba sebutkan, tumbuhan ini manfaatnya apa? Apa? Oksigen. Siapa yang jawab oksigen tadi? Oke, oksigen. Oksigen berasal dari mana? Dari tumbuhan. Ya, racun kalau dihirup oleh kita. Ya, makanya tumbuhan di sini adalah sumber kehidupan yang paling utama buat makhluk hidup. Karena tumbuhan inilah yang menghasilkan oksigen. Paham ya? Nah, sekarang ini pada saat ini ibu mengambil sebuah sampel nih, lihat. Ibu membawa apa? Daun. Dan ini adalah bunga. Terus di bunga ada apanya nih? Biji. Ini. Makanya ya, masing-masing tumbuhan ini mereka mempunyai fungsi masing-masing. Di sinilah daun itu gunanya untuk dia ini tugasnya membuat makanan buat tumbuhan itu sendiri melalui fotosintesis. Ya, fotosintesis itu dibutuhkan 2, yaitu air dan sinar matahari. Nah, dengan ada bantuan air dan sinar matahari, daun ini dia membuat makanannya sendiri, berfotosintesis. Ya, jadi kalau daun ini tidak ada sinar matahari, pohon itu tidak ada sinar matahari, pohon akan mati. Apa yang terjadi bila tidak ada pohon di dunia ini? Ada oksigen. Benar, tidak ada oksigen, tidak akan ada kehidupan. Ya,
bunga itu adalah alat berkembang biak pada tumbuhan yang akan kita bahas hari ini, ya. Oke, perhatikan semuanya gambar bunga. Di situ ada bagian-bagian bunga. Sebutkan bagian bunga ada apa saja? Ada ada mahkota bunga. Ada apa lagi? Sari. Ada apa lagi? Apa? Kelopak bunga. Apa lagi? Apa? Dasar bunga. Apa lagi? Tangkai bunga. Oke, ya, kita sama-sama perhatikan. Coba kalian di situ bisa sudah ibu kasih gambar bunga ini sudah dibuat belum? Sudah ya, sudah dibuat gambar bunga. Nah, di situ. Nah, dari hasil bunga itu coba lihat di sini di bunga itu ada benang sari, ada putiknya, ya. Nah, mereka itu bunga-bunga ini berkembang biak dengan bantuan apa? Ada kan di situ ada serangga yang sering hinggap di bunga. Pernah nggak lihat serangga yang hinggap di bunga? Pernah. Itu membantu mereka berkembang biak melalui penyerbukannya, ya. Nah, coba kalian di sini perhatikan lagi gambar-gambar yang lebih dalam lagi di situ. Setelah terjadinya pembuahan, maka akan apa di situ? Terjadinya poin 2, kelompok 3 baca poin 3, kelompok 4 baca poin 4. Silakan kalau yang jelas ya, suaranya yang nyaring. Pembiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyemburan dan pembuahan. Oke, itu katanya dari perkembangbiakan generatif ini secara kawin terjadi melalui proses penyemburan dan pembuahan. Silakan kelompok 2 baca poin 2. Perhatikan yang lain. Pembiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyemburan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Oke, silakan kelompok 3 baca. Setelah terjadi penyemburan pada serbuk sari, tumbuh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Oke, silakan kelompok 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan Yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau sel. Ya, nah setelah kalian tadi membaca hasil dari penyerbukan itu akan terjadi pembuahan dan menghasilkan zigot. Sekarang silakan kalian keluarkan buku tulisnya, bekerja secara kelompok, menyebutkan bagian-bagian bunga. Oke? Oke, kalian coba dikeluarkan buku catatannya, membuat tugas secara kelompok. Bagaimana terjadinya penyerbukan? Silakan. Kalian perhatikan dari gambar, kalian baca penjelasannya. Bagaimana sih terjadinya pembuahan itu sehingga menghasilkan zigot? Oke, silakan. Satu orang yang menulis namanya.
Putih dan benang sari. Oke, sudah semuanya? Hasil dari pekerjaan kelompok kalian berdiskusi. Silakan kelompok mana yang akan mempresentasikan terlebih dahulu ke depan. Kelompok mana silakan? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju semuanya ke depan. Yang lain perhatikan ya, apa yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Nanti kalian boleh silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Nanti kalau ada yang belum jelas, silakan semuanya. Hasil diskusinya dibacakan. Berkembangbiakan generasi atau secara kawin terjadi proses penyerbukan. Terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan yaitu melekatnya jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhlah serbuk sari yang menuju ke ruang biji. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Oke, itu penjelasan dari kelompok 2. Silakan kelompok ada dari kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ada yang silakan acungkan dulu tangannya yang ada pertanyaan. Sebentar dulu kelompok 3 ada yang mau bertanya. Dengarkan ya, perhatikan, silakan nanti kalian jawab. Apa yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan secara kawin karena jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, itu ya. Jadi benang sari dan putih ya. Jadi alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Itu namanya perkembangbiakan generatif. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah memberikan penjelasannya, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan dulu. Oke, silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian setelah pelajaran ini berakhir, kalian nanti bisa langsung ke lapangan kamu cari bunga yang ada kepala putihnya. Kamu perhatikan baik-baik, kamu nanti bekerja ke dalam kelompok lagi, menuliskan kembali apa yang kamu lihat antara kamu lihat di gambar dengan kamu nanti lihat di luar di depan sekolah kita. Banyak bunga-bunga bisa kita menjadikan alat untuk peraga buat kita ya. Kalian nanti kalau ada yang bunga yang merasa bisa kalian ambil, kalian nanti tulis di situ. Nanti kalau ada yang tidak paham, nanti bisa tanyakan ke ibu, kita nanti bahas bersama-sama di dalam kelas ya. Alhamdulillah ya, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Mungkin ada dari penjelasan ibu yang tadi, dari teman dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan. Bagaimana belajar hari ini? Dapat dipahami? Dapat mengerti? Alhamdulillah. Oke ya, hari ini kita belajarnya sudah selesai. Besok kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ya, jadi kalian nanti di rumah bisa mempersiapkan bilangan bulat itu apa. Kalian bisa mempelajari dulu lebih awal. Ya, hari ini sebelum menutup pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sampai ketemu besok dengan Ibu. Silakan kalian membereskan alat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Liris Rismawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Kali ini akan melakukan percakapan pasca observasi ditemani oleh rekan saya, Ibu Heni Intin Sulastri, dan kali ini ditemani oleh Bapak Idi Rusidi MPD sebagai pengajar praktik. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Terima kasih Bu Heni sudah mau bekerja sama untuk melakukan seperti sekali. Sama-sama. Baik, kita mulai. Setelah Ibu melakukan pembelajaran, apa yang Ibu rasakan? Apakah sudah merasa puas atau belum? Kemudian, apakah pengembangan yang ingin Ibu capai sudah tercapai atau bagaimana? Ya, yang saya rasakan pada saat kemarin belajar, saya masih merasa banyak kekurangan. Yang saya lihat langsung di sini, terlihat anak-anak itu belum aktif dalam belajarnya. Terus banyak juga anak-anak yang belum fokus dalam belajar, mengikuti pembelajarannya. Padahal saya sudah mencoba dalam hal ini dengan mengamati gambar. Saya juga mencoba untuk membawa benda konkret berupa daun dan bunga karena sesuai dengan materinya makhluk hidup. Jadi saya masih banyak kekurangan dalam mengajar. Tapi kalau yang saya lihat pada saat Ibu melakukan pembelajaran, Ibu sudah ada kerja kelompok ya Bu ya, kemudian juga anak-anak sudah melakukan presentasi, kemudian juga bisa saat kerja kelompok anak-anak menggunakan benda konkret ya Bu dalam meneliti bunga, kita ada juga yang menggunakan gambar ya Bu. Saya rasa Ibu sudah melakukan yang terbaik untuk murid-murid Ibu. Tapi saya tetap masih merasa belum puas ya Bu, karena anak-anak belum secara menyeluruh aktif dalam belajarnya. Jadi saya masih melihat anak-anak belum senang dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Kira-kira coba Ibu ingat-ingat lagi, Ibu ada cara lain nggak selain tadi berdiskusi, kemudian pembelajaran yang ada mengamati gambar, ada cara lain kira-kira ini Mungkin saya akan mencoba dengan pola yang berbeda, dengan metode yang berbeda, yaitu dengan tayangan gambar atau membuat dengan PowerPoint. Mudah-mudahan dengan pola seperti ini, pola yang berbeda, anak-anak bisa senang dalam belajar itu. Nah, dari yang disampaikan, coba kira-kira rencana apa yang akan dilakukan? Mungkin saya akan mempersiapkan RPP-nya sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan saya berikan, yaitu berupa PowerPoint. Lalu saya harus menyiapkan perangkat untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Ide yang sangat bagus sekali Bu. Kira-kira ada hal lagi nggak yang akan dilakukan? Mungkin dengan pola seperti ini, nanti saya bisa mencoba mengkelompokkan anak-anak sesuai dengan karakternya, dengan minatnya, dengan bakatnya. Mungkin dengan pola pembelajaran seperti itu bisa ini saya coba. Wah, menurut saya apa yang Ibu sampaikan ini idenya yang sangat bagus. Saya setuju Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan mencoba dengan pembelajaran yang diferensiasi, ya seperti tadi saya dengan banyak berdialog dengan anak-anak, mendiagnosa gambar-gambar materi-materi seperti itu. Hebat sekali Bu. Dengan semangat yang luar biasa yang Ibu lakukan. Lalu siapa kira-kira yang bisa mendukung Ibu untuk melakukan pembelajaran itu? Mungkin saya akan mencoba berkoordinasi minta dukungan dari sekolah, dari teman sejawat, dan mungkin bisa bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Oh iya, kalau menurut saya apa yang Ibu sampaikan idenya sangat bagus, luar biasa. Saya setuju. Semoga Ibu dapat melaksanakan pembelajaran yang Ibu rencanakan tersebut ya Bu ya. Semoga diberikan kelancaran ini ya. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik kali ini sudah selesai ini Pak. Dimulai dari observasi, kemudian observasi dan akhirnya terakhir observasi
terima kasih atas kerjasamanya dari ibu. Terima kasih juga kepada Bapak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.